Baiklah, selamat sore dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu undangan yang berbahagia yang telah meluangkan waktu terbaik untuk hadir bersama dalam acara Syukuran Natal Kopri 3 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati serta peresmian pelantikan penjabat kepala desa. Persiapan. Kami ucapkan selamat datang di alun-alun rumah jabatan Bupati Rotendao dalam acara yang sangat bermartabat dan bersukacita pada sore hari ini. Boleh minta tepuk tangannya dari Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Terima kasih, dan walaupun kita pakai masker tetapi kita tetap menebarkan senyum di samping kiri dan kanan kita semua. Acara hari ini dibawa terang tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dan subtema dengan cinta kasih dan persaudaraan, Lentera selalu di hati rakyat untuk membangun desa menuju Rotendao yang bermartabat. Dan acara pada sore hari ini akan diawali dengan deklarasi sukses 2022 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendao, diikuti oleh seluruh ASN Kabupaten Rotendao. Untuk itu seluruh ASN dimohon berdiri. Dan selanjutnya disilakan Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendao untuk ada di depan. Para pejabat, eselon 2 dan seluruh ASN yang hadir, ikuti kata-kata saya. Ikrar aparatur sipil negara terhadap 8 sukses Kabupaten Rotendao tahun 2022. Kami aparatur sipil negara Kabupaten Rotendao menyatakan ikrar untuk mensukseskan Kabupaten Rotendao. Pertama, sukses disiplin. 1. Disiplin jam kerja. Disiplin masuk dan keluar kantor. 3. Disiplin skedul anggaran dan pembangunan. Kedua, sukses melaksanakan tugas. 1. Kerja cepat. 2. Kerja cerdas. 3. Kerja cermat. 4. Kerja beretika. 5. Bersemangat. 6. Kerja ikhlas. 7. Kerja tulus hati. 8. Kerja penuh senyum. Ketiga, sukses anggaran. 1. Sukses perencanaan. 2. Sukses pelaksanaan. 3. Sukses pertanggungjawaban. 4. Sukses pengawasan. Keempat, sukses pembangunan dan pelayanan publik. 1. Sukses perencanaan. 2. Sukses pelaksanaan. 3. Sukses capaian sasaran. Kelima, sukses tanggung jawab. 1. Sukses transparansi anggaran. 2. Sukses akuntabilitas. 3. Sukses keterbukaan. 4. Sukses kepastian hukum. Keenam, sukses kesejahteraan rakyat. 1. Tersedianya ruang publik dan pelayanan. 2. Sukses sasaran bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Ketujuh, sukses evaluasi dan sanksi.
Sukses penerapan reward and punishment. Kedelapan, sukses pemekaran desa. Demikian 8 sukses ini kami ikrarkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas. Semoga Tuhan memberkati kita. Ungkapan situasi. Saudara-saudari, kita telah berjalan bersama dengan Tuhan dan melayani Tuhan di medan layan kita masing-masing di tahun 2021. Hari ini kita duduk bersama dalam suatu lingkaran persaudaraan sebagai kawan sekerja Allah untuk bersyukur di saat ini. Mari kita menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan, karena Dialah yang memberikan kekuatan dan hikmat sehingga kita dapat mengelola pengelayanan yang juga tetap bertahan melayani meski kita belum terbebas dari gempuran pandemi COVID-19, trauma badai seroja dan perubahan iklim. Kita juga mesti jujur menyatakan bahwa ada keterbatasan dalam proses pelayanan kepada umat Tuhan, dan dalam keterbatasan kitalah kuasanya menjadi nyata. Silakan kepada Kapolres Rotendao untuk bisa melakukan prosesi lingkungan kedua. Percepatan Pembangunan Bapak Alan Suami. Selanjutnya kami silakan Kepala Bank NTT Cabang Rote.
berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biar ini menjadi waktu paling baik buat kami. Kami mohon jauhkan semua penggoda pencobaan, biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita hari ini tema nasional. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Sebuah refleksi dari surat pertama Petrus pasal 1 ayat 22. Dan kali itu saya mau baca bagian ini untuk kita. Menurut pertama Petrus pasal 1 ayat 22, firman Tuhan berkata demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan. Berbagai orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Lebih lagi, shalom. Saya biasa tanya ke anak-anak sekolah dong, saya tanya begini. Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah bukan ke atas? Kenapa? Gravitasi. Don't jawab begitu, karena ada gaya gravitasi. Kalau jawab begitu, benar, naik kelas. Tapi ada jawaban lain yang lebih menggoda kita. Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah bukan ke atas? Karena yang makan itu ada duduk di bawah. Ya. Tuhan Allah ini menciptakan dunia sangat detail, sangat detail. Dia taruh manusia di bagian terakhir dengan maksud manusia tinggal menikmati segala sesuatu yang sudah disiapkan. Bayangkan kalau waktu itu Tuhan lupa cipta gaya gravitasi. Semua jatuh ke atas. Saya yakin kabupaten ini akan nama Kabupaten Angkasa Raya. Pasti bukan Rotendao. Nah saudara-saudara, ini menjadi serius bagi kita. Saya memulai ini kenapa? Karena Tuhan mengingat umatnya. Kan dia mengingat umatnya, dia melakukan banyak sekali hal untuk kita, termasuk dalam kisah Natal. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Sangat diharapkan bahwa segera setelah mendengar khotbah ini, mengikuti pemberitaan ini, persaudaraan di Rotendao itu menjadi aman-aman. Saya mau tanya, di Rotendao persaudaraan aman kok? Senyum dong tulus semua. Tidak ada kepalsuan. Memang orang rote kalau jawab memang terlalu sekali. Baik, saudara-saudara, surat pertama Petrus ditulis. Nah itu dia cobaan. Surat pertama Petrus, cek. Surat pertama Petrus ditulis segera setelah Kaisar Nero membakar kota Roma. Kenapa dia bakar? Kaisar ini sesungguhnya punya visi yang sangat kuat untuk kota ini. Dia harus jadi satu tempat yang sangat baik dan luar biasa. Tapi sayang, kalau mau ikut pelan-lahan agak susah. Dia bikin sedikit revolusi. Dia bakar kota itu. Waktu dia bakar habis, ini sekarang jadi sebuah kepanikan. Kasih saya yang pegang-pegang. Bapak Ibu Saudara-saudara, Kaisar Nero punya visi yang sangat kuat untuk kota ini. Tetapi kalau ikut lambat-lambat agak susah. Dia mau bikin lebih cepat. Revolusi besar terjadi. Dia bakar kota itu. Setelah bakar dan terjadi kepanikan, orang-orang Kristen kemudian dituduh sebagai yang membakar kota itu. Itu seberapa seriuskah? Sangat serius. Kenapa? Karena kemudian penindasan dan aniaya terhadap kekristenan dimulai di situ. Dilakukan secara masif dan betul-betul sistematis. Mereka teraniaya. Orang-orang yang ditangkap dijadikan budak. Roma terlalu kuat. Menaklukkan banyak sekali wilayah. Siap kemudian dijadikan budak oleh Roma. Saudara-saudara, apakah karena mereka budak itu lantas mereka adalah orang Saya lanjut. Saudara-saudara, orang yang ditangkap ini kemudian dijadikan budak. Apakah kemudian karena mereka budak itu mereka pekerja kasar? Jawabannya tidak. Mereka orang-orang profesional. Ada yang guru, ada yang dokter, ada yang pengacara. Orang-orang profesional semua.
Ada beberapa catatan yang menarik tentang perbudakan. Paling tidak ada dua. Saya selesaikan bagian ini, kita masuk pada hal praktis. Pertama, saudara, budak tidak pernah dianggap sebagai manusia. Budak bukan manusia. Budak hanya barang. Kalau perlu kita pakai, kalau tidak perlu kita buang. Ini sedikit lagi dia sama dengan para pensiunan. Dulu waktu semangat itu kita pakai, waktu masih aktif kita datang dan langsung bilang, siap, laksanakan, lanjutkan, hormat. Nah, itu masih aktif. Kalau pensiun, kalau kita terima pensiun di kantor pos, itu anak yang baru honor 3 bulan, saya lihat kita dari jauh baru dia bilang, tua, aman kok tua. Itu rasa kayak mau cek dia itu, tapi kira-kira begitu. Budak tidak pernah dianggap seperti manusia, dia hanya barang biasa. Tapi yang kedua, saya tidak tahu ini kabar baik atau kabar buruk, tapi yang kedua ini menarik. Budak dilarang untuk menikah, budak tidak boleh menikah, tapi hidup seperti suami istri boleh. Nikah tidak usah, yang penting kita dua sama ke suami istri. Menurut saudara ini kabar baik atau kabar buruk? Saya mau dengar yang bapak-bapak sah. Ini kabar baik atau buruk? Di Rote ini ada yang bukan suami istri tapi bikin ke suami istri. Kemungkinan besar don 2 budak. Karena kisah ini mengatakan begitu. Budak tidak boleh menikah tapi boleh seperti suami istri. Tujuannya adalah anak-anak yang didapat dari hubungan seperti suami istri ini tetapi tidak sah karena mereka bukan suami istri, kemudian dijadikan budak lagi. Sekali lagi saya mau tanya, di Rote ada yang bukan suami istri tapi bikin ke suami istri? Ada. Dia ada ikut ini acara? Ada. So tunjuk. Wah, jangan, ini bisa jadi masalah ini. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat lebih jauh. Dalam kondisi sosial yang kira-kira seperti ini, maka nasihat tentang persaudaraan itu kemudian dikumandangkan. Kalau keadaan kita sangat baik dan kemudian nasihat persaudaraan itu ada, saya kira tidak terlalu baik itu. Tetapi sekarang dalam kondisi di mana gap sosialnya sangat tinggi inilah, kemudian nasihat, hendaklah kamu menjaga kasih persaudaraan itu. Memang tidak gampang, saudara. Memang tidak gampang. Tetapi mau tidak mau memang orang harus memperjuangkan persaudaraan. Lalu bagaimana dia memberi jalan keluar? Pembacaan tadi menyampaikan beberapa catatan yang serius. Dia mulai kasih tahu yang begini. Pertama, supaya persaudaraan itu ada dan benar-benar bisa digerakkan oleh cinta kasih Kristus, pertama kita semua mesti tunduk kepada kebenaran. Semua beramai-ramai mesti tunduk kepada kebenaran. Saya suka bilang begini, ada 2 kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Dia pun tulisan beda, dia pun arti sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi kalau 2 kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi kebenaran, betul akan jadi masih sama artinya? Beda, kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Sekarang saya mau tanya, kalau hari ini kita ikut acara di sini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran Saya kira kebetulan Pak Sekda ada. Tidak ya, ini kebenaran kebenaran. Kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Kalau Tuhan Yesus lahir, bangkit, mati buat kita semua, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Saya geser sedikit, kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara mulai ragu-ragu di sini. Kalau kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Coba saudara ikut semua iklan kecantikan kulit di televisi. Seluruh iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk mengambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih pasti lebih baik dari kulit hitam. Warna kulit saja jadi berhala baru. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam itu macam gelisah bagaimana dia tidak sejahtera itu. Padahal ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan mau pakai okir juga tidak bisa.
Mau pakai pemutih itu hanya di muka, seleher pi bawah gelap lagi dan kita jadi masalah. Nanti saudara tahu kenapa saya harus mengatakan ini. Kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara ragu di sini. Seluruh iklan kecantikan rambut di televisi mengerahkan saya dan saudara untuk mengambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus lebih baik dari rambut keriting. Saya protes. Saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang ini, yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Rambut lurus itu kalau dibelai mungkin karena lurus jadi balicin. Mungkin karena lurus terus kita bilang sayang, tidak dapat itu, tidak dapat. Yang keriting itu kalau dibelai menarik. Saya lebih. Jangan gelisah hanya karena kita keriting. Amin kok. Itu serius itu saudara. Kenapa ini hal ini penting? Persaudaraan itu hanya bisa dimulai dari penerimaan terhadap diri sendiri. Kalau orang belum mampu menerima dirinya sendiri, jangan harapkan sebuah persaudaraan. Rotendao ini rusak karena orang-orang yang tidak selesai dengan dirinya. Dan karena itu penerimaan terhadap diri ini harus begitu penting. Seolah-olah saudara-saudara menjadi orang lain itu lebih baik daripada diri sendiri. Ini kita punya masalah serius. Saudara-saudara, saya ingat sekali kadang-kadang kita ini punya pelecehan terhadap kemanusiaan itu sangat tinggi. Ada orang Timor satu bodoh, kita rame-rame langsung bilang dasar Timor go. Satu Timor saya yang bodoh, kok kenapa kami Timor semua kena? Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Lebih baik saudara bertobat sudah. Ada orang rote satu omong taputer, kita bilang otak apa? Kalau ketemu orang rote dan ular di hutan bunuh mana? Itu saudara yang omong. Saya hanya tanya saja. Kalau siang-siang jam 12 ada laki-laki dewasa jalan bawa ayam jantan satu, dia orang mana? Langsung tahu. Saudara lihat kita punya masalah di sini. Apa yang ingin menjadi pesan pertama buat kita saudara? Kalau hari ini masih ada orang rote merasa lebih baik dari orang Timor, minta maaf, Anda bermasalah bagi sebuah persaudaraan. Kalau hari ini masih ada orang Sabu merasa lebih baik dari orang Alor, minta maaf, saudara bermasalah bagi persaudaraan. Kalau hari ini orang-orang Indonesia bagian Barat merasa lebih baik dari Indonesia bagian Timur, saudara bermasalah bagi persaudaraan dan nasionalisme di Indonesia. Kenapa? Karena kita tidak pernah memilih menjadi Timor, Rote, Sabu, Alor, Sumba, Sumatera, Makassar, Jawa, Medan, Batak T. Itu bukan pilihan. Itu bukan pilihan. Waktu Tuhan mau cipta saya, Tuhan tidak tanya, Yandi, lu mau Timur ke Eropa? Tidak ada. Dia langsung saja begitu. Sehingga berhenti melecehkan kemanusiaan. Nah saudara, banyak orang merasa tinggal dalam kebenaran. Kan ini syarat pertama untuk persaudaraan. Kebenaran dalam Alkitab harus punya 3 dimensi. Pertama, kebenaran itu berdimensi legal, legalitas, ikut aturan. Segala bentuk peta. Kita semua plat merah. Kalau kita naik motor, ada operasi lalu lintas, berani ikutin? Kan kita ikut aturan. Tapi coba kalau SIM tidak ada, tidak pakai helm, lampu-lampu tidak ada, kaca-kaca spion tidak ada operasi lalu lintas, berani pergi? Kok kenapa tidak pergi? Jadi kalau ikut yang benar selesai. Kita pakai helm, ada SIM, STNK ada, lampu-lampu ada, dorong operasi di situ, kita pergi. Sampai di sana polisi tidak tilang, kita putar kembali. Dong tanya, kenapa putar kembali? Minta maaf, Bapak tolong tilang saya kembali. Dong tanya, kenapa putar kembali? Minta maaf, Bapak tolong tilang saya kembali. Dong tanya, kenapa putar kembali? Minta maaf, Bapak tolong tilang saya kembali. Di Rotendao ini biasa ada pemeriksaan. Itu yang biasa 1 minggu kau tidak pulang rumah itu ada. Itu perbaiki apa? Kalau kita kerja ikut aturan, yang biasa jadi soal itu kalau 10.000 bayar 7.000, itu yang soal. Tapi kalau tulis 10.000 bayar 10.000, dia pun soal di mana? Itu pemeriksa datang
kadang-kadang kita bisa marah kembali pemeriksa. Kenapa datang periksa-periksa? Kalau kita ikut aturan. Dia pun soal kalau langgar aturan. Itu pertama. Kedua, kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi moral. Moralitas. Moralitas itu apa? Moralitas itu kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sebab apa, saudara-saudara? Ingat, tidak semua senyum tulus. Tidak semua senyum tulus. Saya datang, saya bisa bilang slow, saudara bilang slow. Saya lewat bawah, saudara bilang Saudara-saudara, ada teori bilang begini, laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Maksudnya begini, kami laki-laki, kami bapak-bapak, kami suami-suami. Kalau kami duduk begini, tiba-tiba ada seorang perempuan cantik lewat, itu serempak kami pun kepala akan begini. Tapi kalau istri di sebelah kau lihat begitu akan jadi masalah, maka kami pun kepala tetap. Hanya mata saya yang ikut. Karena laki-laki melihat perempuan. Betul. Di Rote ada. Itu Pak dong ada di sini. Pasti pakai motif. Bapak-bapak melihat ibu-ibu. Tetapi perempuan melihat perempuan. Ibu-ibu tuh kalau duduk sama-sama, perempuan-perempuan kalau duduk sama-sama. Ada laki-laki ganteng satu masuk, donang lihat, tapi standar saja, tidak histeris, biasa saja. Tapi jangan coba-coba yang datang itu perempuan. Rok agak pendek, sepatu agak tinggi, tas agak besar. Coba saudara lihat ibu-ibu pusiku dan bibir. Untuk kasih orang di sebelah dong korek pakai siku. Yang sudah lihat, kawan di sebelah lihat dia pakai bibir, saya baru bilang begini. Kadang-kadang 3, 1, 2. Betul. Di Rote ada. Itu yang eselon berapa? Jangan coba-coba omong, itu bahaya. Kenapa hal ini serius, saudara? Karena kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang baik belum tentu didasarkan pada motivasi yang benar. Paulus berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini menjadi sebuah catatan yang penting sekali bagi kita, saudara. Kenapa? Saya berkhotbah di semua bank yang ada di Kupang. Saya bilang begini, ini ibu-ibu dan nona-nona di bank dong, ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, cantik-cantik semua. Dong pakai pakaian bagus-bagus, kerja lagi di ruangan yang penuh dengan AC, ramah sekali. Kita baru naik tangga terakhir, dorang sudah dengan santun sekali bilang, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa yang di rumah ketika bangun pagi lihat suami baru bangun langsung dia bilang selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Itu bahaya itu sesungguhnya. Tapi Bang NTT tidak begitu. Jadi yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Amin kok. Karena itu saudara-saudara, moralitas itu penting. Kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan menjadi penting. Kenapa? Karena ada orang yang pikir lain, omong lain, bikin lain, hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan, itu karena tidak sinkron semua. Untung baik di Rotendao ada. Itu yang jadi masalah bagi sebuah persaudaraan. Ketiga, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi sosial, sosialitas, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Natal ini peristiwa solidaritas, kepekaan Tuhan. Dia tidak mau melihat manusia sengsara, maka dia mengambil rupa sebagai manusia. Saudara-saudara, mari kita jujur bahwa kepekaan sosial kita ini kadang-kadang bermasalah. Saya mau tanya kita semua yang pernah Pilipo, ada yang pernah bayar tawar sayur di tawar sayur, ada yang pernah tawar barang di Lipo, ada yang berani tawar. Berani pisang sama kau tahu lu bikin malu-malu. Pemilik Lipo orang kaya atau orang miskin? Saudara lihat, kalau beli di orang kaya tidak pernah tawar. Tapi kalau beli di orang miskin, pagi-pagi kalau dia dapat lihat nenek satu ada jalan bawa sayur, itu tawar kok tidak? Itu tawaran tuh mengerikan. Kadang-kadang kita tanya, nenek, sayur berapa? Ini nenek senang ini.
Nenek bilang 3.000 Bu. Dia sengaja kaget. 3.000 bisa 9.000. Kadang-kadang tambah satu kalimat di belakang, bisa 9.000 kok nenek non tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual, saya bilang bawa Farisa bawa. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal turun dari oto plat merah. Di tangan kanan ada iPhone, tangan kiri ada Samsung terbaru, di dalam tas masih ada Nokia lagi, pakai rantai salib berat 1 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, memang sudah terlalu betul. Ibu-ibu, mulai besok tawar sayur tak balik. Jadi kalau kita tanya, nenek, yuk sayur berapa? Itu nenek bilang 3.000. Maaf, bisa 1.3.000. Kalau sampai ada yang tawar sayur 3.000 jadi 1.3.000, hanya 3 kemungkinan. Pertama, ini orang punya solidaritas sosial yang sangat kuat, patut dipuji, patut ditiru. Yang kedua, mengkali makan puji. Atau yang ketiga, gila juga. Nanti kita yang tentukan kita 1, 2 atau 3. Saudara lihat, kalau kita semua taat kepada kebenaran, maka hal ini menjadi serius. Kedua, dia sampaikan, kamu mesti melakukan sesuatu itu dengan tulus ikhlas, penuh kerelaan. Persaudaraan itu harus dilakukan dengan rela, dengan ikhlas. Memang kalau buat apa-apa kalau tidak ikhlas itu tidak bisa. Saya mau tanya kita dulu, pernah putus cinta? Pernah? Ulang-ulang? Saya prihatin dengan saudara. Saya mau kasih tahu saudara, kalau putus cinta dan tidak segera move on, tidak segera berhenti, sudah itu bisa sakit hati dari tamat SMP sampai mati. Butuh untuk berhenti, butuh rela sudah. Kalau tidak nanti itu nyongkas naik foto dan dia pun tanta, kita yang tersinggung. Kita capture itu foto, terus lingkar merah itu tanta pun kepala, pakai anak panah merah tunjuk itu tanta. Messenger dia baru tanya, siapa nih? Nah, itu lama-lama bisa susah. Butuh kerelaan. Memang kalau bikin apa-apa tidak rela itu tidak bisa, saudara. Saya bayangkan begini, saudara. Katakanlah kita ada satu baju yang paling geng, sudah. Ini baju yang kita pakai kemana-mana. Gereja juga ini baju, pesta juga ini baju, orang mati juga ini baju, kumpul keluarga juga ini baju. Pokoknya ini baju sudah, warna merah, ini baju sudah. Terus satu waktu ada keluarga dari kampung datang mau ikut kita dalam ini acara, terus dia bilang begini, Susi, pinjam itu baju merah dong. Kita masih pikir-pikir mau tolak. Orang tua bilang, kasih. Ini engkau pun saudara, kasih. Besok-besok kalau engkau susah, bukan engkau pembaju yang tolong, saudara yang nanti tolong. Kasih. Saudara bisa bayangkan kalau kita kasih tapi tidak rela, bisa bayangkan. Pasti saudara pegang baru bilang, Amet itu hari lu tambah 2.000, Amet itu hari waktu live Facebook engkau yang jawab, lu yang bilang fix saya, fix. Di Rote juga ada yang fix sayang. Ada yang merah dong ini. Bisa bahaya. Jadi kalau melakukan, kalau tidak rela tidak bisa. Yang ambil baju ini dia lari di dalam, dia keluar, cepat-cepat dia tanya, Susi, cocok kok, cocok. Itu kita jawab, iya cocok. Pas dia lupa perut. Jadi kalau melakukan tanpa kerelaan itu tidak bisa, semua mesti rela. Dia sampaikan, karena itu kamu harus berjuang sungguh-sungguh untuk melakukan kasih. Saya punya definisi yang menarik tentang kasih. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun dan tidak bisa pernah berubah menjadi kebencian. Saya ulangi, kasih itu apa? Kasih itu kebaikan, tidak berubah, tidak terpatahkan oleh apapun dan tidak pernah bisa berubah menjadi kebencian. Supaya apa? Supaya orang tidak boleh mengatakan saya terlalu mengasihi saudara, tapi setelah saya tahu saudara bersikap asli begitu, minta maaf, saya lihat saudara saya paling jengkel. Itu bukan kasih, itu egois namanya. Kasih itu tanpa syarat, mengasihi saja. Kalau Anda mengasihi seseorang, kasihi saja, selesai di situ. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan Allah mengasihi dunia, betul. Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah?
Tidak. Apakah karena manusia tidak mengasihi Tuhan Allah, lantas Tuhan berhenti mengasihi manusia? Kasih tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Nah, ini menarik saudara. Dua bagian terakhir ini secara cepat saya ingin menyampaikan. Saya butuh waktu 10 menit terakhir. 3 tahun perjalanan Rotendao ini. Saudara, 3 tahun itu cepat kok lama? Lama kok cepat? Cepat kok lama? Kalau kita pacaran, saya suka bilang begini, kalau 2 minggu tuh cepat kok lama? Cepat atau lama? Kalau orang pacaran 2 minggu cepat kok lama? Cepat. Kalau orang perut sakit 2 minggu cepat kok lama? Jadi yang benar 2 minggu termasuk cepat kok lama. Alkitab ini tebal begini, tapi kalau satu hari kita baca kira-kira 4-8 pasal, cukup 4 bulan kita baca habis satu Alkitab. 4 bulan cepat kok lama? 4 bulan cepat kok lama? Lama kok cepat? Kalau kita hidup hanya 4 bulan cepat kok lama? Cepat. Kalau kita tahan lapar 4 bulan cepat kok lama? Jadi yang benar 4 bulan cepat kok lama? Tergantung. Artinya apa? Kalau 3 tahun itu kita isi dengan cinta, dengan perhatian, dengan kasih sayang, hari-hari hidup ini terasa terlalu cepat. Tapi bayangkan kalau 3 tahun itu saudara hanya isi dengan iri hati, tak ceke, marah. Wih, saya yakin itu rasa kita terlalu lama 3 tahun. Lalu apa yang harus kita isi sekarang? 2 hal. Pertama saudara, ada sebuah riset bilang begini. Kalau orang hidup kira-kira 70 tahun, orang hidup kira-kira 70 tahun, waktu yang dipakai untuk tidur itu kira-kira 23 tahun sampai 30 tahun. Itu hanya tidur. 23 tahun sampai 30 tahun. Itu hanya tidur. Itu belum termasuk yang bangun terlambat. Tidak juga termasuk yang di kantor dia tidur sendiri. Itu tidak mungkin 30 tahun, mengkali 36 tahun. Ya. Kerja. Kalau orang hidup kira-kira 70 tahun, waktu yang dipakai untuk kerja itu kira-kira 16 tahun. 16 tahun itu hanya kerja. Itu kerja profesional. Hitungan 7-8 jam per hari. Kumpul-kumpul, semua jadi 16 tahun sampai pensiun. Ini termasuk yang kerja pemalas dong. 16 tahun. Nonton. Pernah menonton? Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk menonton itu kira-kira 8 tahun. 8 tahun hanya menonton. Ikatan Cinta, Suara Hati Istri, rekonstruksi di mana? Saudara tahu ya? Termasuk itu 8 tahun. Jalan-jalan. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk jalan-jalan itu kira-kira 6 tahun. 6 tahun hanya jalan-jalan. Pi Surabaya, pi Jakarta, pi Singapura, pi Malaysia, pi Niki-Niki, pi Fatu Kopa. Itu 6 tahun. Jadi yang belum jalan-jalan tidak usah ragu ada 6 tahun jalan-jalan nanti. Pakai biaya sendiri. Makan. Kalau orang hidup kira-kira 70 tahun, waktu yang dipakai untuk makan itu kira-kira 6 tahun hanya makan, bagi yang makan normal. Pagi makan 1 kali, siang 1 kali, malam 1 kali. Tapi yang 1 kali makan tambah 3 kali, itu tidak mungkin 6 tahun, 9 tahun itu. Santai. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk bersantai, itu kira-kira 4,5 tahun, itu hanya santai-santai. Tidak mau diganggu. Dia tidak mau orang datang. Dia kasih mati HP semua. Dia tidak mau ada interaksi apa-apa dengan orang. 4,5 tahun. Sakit. Tidak mungkin orang bilang saya, Pak Pendeta, saya begini-begini tidak pernah sakit. Omong kosong. Minimal pilek. Pilek sekarang bukan minimal, maksimal. Dulu kalau ada orang bersin di kita sebelah, hatsu, semua langsung bilang selamat Tuhan. Itu dulu. Coba sekarang tidak pakai masker baru bersin di satu sebelah, hatsu, woi, itu kita jadi masalah. Omikron ini pasti sakit. Kalau orang hidup 70 tahun, durasi sakit kira-kira 6 tahun. Itu belum termasuk stroke dan juga tidak termasuk sakit hati.
Sakit hati ini bisa dari 1 tahun ke 1 tahun yang lain, satu periode yang lain, itu yang sakit hati. Berdandan, pernah berdandan? Ibu-ibu dong tadi berdandan, kok tidak? Ini di riset, ini menarik. Kalau orang hidup kira-kira 70 tahun, waktu yang dipakai untuk berdandan itu kira-kira 2 tahun. 2 tahun hanya berdandan. Mandi lama sekali, tapi keluar datang sederhana saja. 2 tahun. Terakhir, ibadah. Kalau orang hidup kira-kira 70 tahun, waktu yang dipakai untuk ibadah berapa lama? Riset ini kasih tahu. Waktu yang dipakai untuk ibadah kira-kira 6 bulan. Bayangkan, itu bagi yang rajin, yang Senin ibadah, Selasa ibadah, Rabu ibadah, sampai Minggu ibadah. Tapi yang 1 tahun ibadah 2 kali, tidak mungkin 6 bulan. Bayangkan kalau waktu ibadah yang hanya 6 bulan diharapkan akan menjadi daya dorong bagi tidur 23 tahun sampai 30 tahun, kerja 16 tahun, menonton 8 tahun dan seterusnya. Ini menjadi catatan yang paling penting untuk orang mendoakan apa yang dia kerjakan dan mengerjakan apa yang dia doakan. Kadang-kadang kita pun tradisi doa makan ini bermasalah. Orang yang doa makan itu selalu mengucapkan 3 kalimat. Pertama, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Kedua, Tuhan berkatilah orang-orang yang telah menyiapkannya bagi kami. Ketiga, ini yang masalah. Tuhan berkatilah orang-orang yang susah di sana. Ini dia pun masalah. Kenapa? Kita sementara berhadapan dengan makanan satu meja besar ini, terus kita berdoa, Tuhan tolong urus orang susah dorang, karena saya mau makan kas habis yang ini semua. Itu dia pun soal. Mestinya setiap kali tambah nasi itu doa baru. Di piring pertama kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Masuk piring kedua, lihat lama-lama itu nasi, baru berdoa, Tuhan sebenarnya ini orang susah punya Tuhan, tapi saya ambil kok saya makan. Ini su tambah 3 kali lagi, pulang masih bungkus lagi, tapi minta Tuhan urus orang susah. Ingat, di setiap berkat yang Tuhan kasih kita tuh ada orang lain punya. Jangan gemuk sendiri. Nanti jam 2, jam 3 sore orang ada tidur enak-enak, kita ada pakai jaket training, kok lari keliling satu rotin, tidak akan turun sampai kita paham betul ada orang lain punya di situ. Dan kita berdoa, Tuhan berkati mereka yang susah itu, tapi pakai saya juga sebagai saluran berkat atas mereka. Jadi ini kepala desa dong, urus itu dana dong baik-baik. Sudah kan PMD tadi semua nyanyi baik-baik, lebar urus dana tidak baik itu tidak sehat nanti. Amin kok. Tapi di rote urus dana baik-baik, woi memang terlalu sekali. Kedua, terakhir, Tuhan menciptakan kita dalam perbedaan, tapi bukan untuk kita saling bermusuhan. Segala sesuatu itu berbeda memang. Fakta kosmis mengatakan begitu. Ada panas, ada dingin. Ada kanan, ada kiri. Ada atas, ada bawah. Ada laki-laki, ada perempuan. Kan tidak ada masalah. Tidak ada masalah kan? Saya ingat waktu saya masih jadi pendeta jemaat di pedalaman timur, saya kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun, yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri. Saya yakin bahwa jemaat yang hadir itu dorang bicara tentang beda usia yang signifikan itu. Bedanya 44 tahun. Waktu berkhotbah saya bilang begini, dalam sebuah pernikahan, beda usia tidak penting. Tidak penting. Yang lebih penting ialah mereka harus beda jenis kelamin. Itu penting. Iya. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Itu domba korek-korek saya. Itu tidak baik. Jadi kalau ada perbedaan tidak ada masalah di situ. Kenapa harus marah soal perbedaan? Amin kok. Memang kita berbeda nah. Saudara, Tuhan menciptakan kita laki-laki dan perempuan, bukan sekedar bedakan jenis kelamin. Bagi sebuah persaudaraan, dia meninggalkan pola untuk dikelola bagi sebuah persaudaraan. Apa itu? 4, saya bicara cepat. 1, soal pola berpikir. Pola berpikir, laki-laki ini cenderung yang penting masuk akal. Makanya kami yang laki-laki kalau bicara selalu bilang, saya pikir, saya pikir, saya pikir. Sementara karena ibu-ibu lebih banyak pakai apa? Perasaan. Makanya ibu-ibu kalau bicara selalu bilang, saya rasa, saya rasa, saya rasa. Bayangkan kalau kita tinggal 20 tahun suami istri, baru satu hanya saya pikir, satu hanya saya rasa. Lama-lama tetangga dong akan bilang surasa.
itu untuk sebuah persaudaraan orang harus mampu mengelola apa yang dipikirkan dan apa yang dirasa. Hidup tidak bisa pakai pikiran saja, mesti pakai perasaan. Hidup juga tidak bisa hanya pakai perasaan, harus penyeimbangnya adalah pikiran. Saya melayani di Sabu kira-kira 5 tahun. Kami ibadah rumah tangga itu, ibadah rayon biasa hari Senin, Rabu, Jumat. Kalau kami pergi itu jemaat sudah banyak duduk di tikar besar itu. Pendeta datang duduk bersila di mana dorang taruh lampu paling besar di situ. Hari itu saya pergi jemaat penuh banyak, saya senang. Saya duduk don taruh lampu besar, saya mulai pimpin ibadah dong senyum-senyum, don tertawa. Saya bilang ini pasti kena. Yang menarik adalah kami sudah habis ibadah, dorang masih senyum-senyum. Saya mulai pikiran, saya tanya jemaat, yuk kenapa kamu senyum-senyum? Dong tambah senyum lagi. Akhirnya saya tanya seorang diaken, Welmen Cirio namanya. Saya bilang, Nadau, kamu senyum-senyum apa? Dia cepat-cepat ambil ballpoint satu, dia tulis di satu kertas, dia antar kasih saya. Saya penasaran, waktu saya buka ternyata dia tulis, maaf, Bapak Purosleting tidak tahu. Itu saya kayak mau tampeleng dia. 1 jam kita sama-sama di sini. Saya ada masalah yang kau diam-diam. Saya mau tanya, kira-kira tadi dompu ibadah baik atau tidak? Baik atau tidak? Kenapa tidak baik? Gara-gara pakai perasaan. Jadi hidup tidak bisa hanya pakai perasaan. Mau marah-marah tidak apa-apa. Ini manusia ini. Jadi harus ini dua nih untuk sebuah persaudaraan. Amin kok. Kedua, soal pola kerja. Pola kerja. Laki-laki itu cenderung pekerja tunggal. Laki-laki cenderung pekerja tunggal. Kami bapak-bapak ini hanya pi kantor sah. Mau pulang, kami rasa kami sudah kerja seluruh dunia dan segala isi. Kami rasa kepun capek. Bapak-bapak itu kalau sempat gendong adimea barang 1 jam itu dia rasa punya berjasa tidak ada dua. Istri pulang dia bilang, mama, iya gendong ade dulu. Papa, saya pi kawan dulu. Kok kasih tinggal kami sendiri? Kok tadi saya suka kok tuh 1 jam. Rasa berjasa. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu tuh polanya jamak. Ibu-ibu tuh bangun tidur bisa langsung siap anak-anak ke sekolah, siap papa pi kantor, siap makanan, sarapan pagi, siap untuk makan siang, bisa sambil setrika, bisa sambil foto-foto, update status, semua jadi satu. Betul. Di Rote juga ada. Itu ibu yang berfoto dong ada di sini. So tunjuk kami dong. Dong bisa kerja semua di satu waktu yang sama. Ini bukan untuk dibandingkan, ini untuk dikelola, untuk sebuah persaudaraan. Kami bapak-bapak ini kalau ada tamu datang baru naik tangga terakhir, kami langsung bilang, mama, yuk kopi. Padahal kopi tidak ada. Sebentar mama bilang, bapak lain kali itu coba tanya kita dulu. Terus bapak jawab santai sah, kok saya sudah beli itu? Iya itu 6 bulan lalu. Bapak kira beli 1 kali untuk seumur hidup. Karena polanya tunggal. Iya. Ini memang dia soal. Kalau acara begini jangan coba-coba telepon bapak-bapak dong. Bapak, ke mana? Aman kok? Aman. Nanti pas aman habis baru ibu bilang, aman apa? Kan polanya tunggal. Ketiga, soal pola bicara. Laki-laki itu cenderung pendiam. Secerewet-cerewetnya laki-laki dia disebut pendiam. Makanya kalau ada laki-laki yang terlalu cerewet, orang selalu bilang lupu mulut sama ke. Di sini ada yang mulut ke perempuan. Nah, itu sudah karena perempuan lebih. Sebuah penelitian bilang seorang laki-laki 1 hari kalau bicara tuh kira-kira 7.000 kata. Berapa ribu? Tapi seorang perempuan kalau bicara 1 hari minimal sekurang-kurangnya 21.000 kata. Bayangkan, bapak 7.000, mama pagi-pagi anak-anak semua supi sekolah, bapak supi kantor, mama mau 21.000 deng sapa. Bapak biasa pulang kantor jam ya. Mama rencana mau kas keluar duluan yang 3.000. Mama sambut bapak di pintu, terus mama bilang, Pak. Bapak bilang, hah?
Di kantor tadi baik, terus bapak bilang, lu kepala kantor. Itu kalau pola komunikasi begitu, jangan heran satu saat kita pulang, mama ada di tetangga dong sambil tede-tede kutu itu, dia kas habis yang 21.000 itu. Ini mama dong tuh satu. Ibu-ibu, kalau sampai bapak pulang kok bapak tanya, mama, makanan di mana? Bapak tanya begitu bukan karena dia tidak tahu meja makan di mana. Kok dia juga yang beli? Tapi kalau sampai bapak sampai tanya bilang makanan di mana, karena laki-laki juga ingin dimengerti. Ini kita boleh tanya bapak makanan di mana? Kok ada di situ? Maka cek ya selalu. Memang susah betul. Ini bapak-bapak donju satu. Ini bapak-bapak dong ini kadang-kadang lebih sayang orang lain pu istri dari sayang istri sendiri. Tidak percaya dengar waktu don telepon. Kalau telepon orang lain pu istri itu dia pu kalimat pun bagus. Sayang, yang kemarin beta minta tolong tuh sudah kau sayang. Ini kalau orang pu istri. Kalau telepon istri sendiri, wah ini hari kita makan apa? Di rote ada, itu padong ada di sini. Itu yang fama apa? Tempat terbaik komunikasi. Ingat, Menara Babel tidak selesai dibangun bukan karena kurang uang, bukan karena kurang materi, bukan karena kurang tenaga kerja, hanya karena terputusnya komunikasi di antara mereka. Kalau kita semua komponen di Rotendao komunikasi baik, selesai ini pembangunan Rotendao. Komunikasi terbaik itu ada di meja makan. Duduk tidak mungkin 1 jam di meja makan semua keram-keram, tidak, pasti bawa. Bapak tanya mama, yuk, kenapa ini garam, ini sayur, ini garam semua? Terus mama bilang minta maaf, saya minta maaf tadi waktu tumis ini sayur, mama terlalu ingat papa. Jadi mama pikir papa garam, mama yang penting komunikasi. Di meja makan itu tanya yang laki-laki, laki-laki, yuk di sekolah dapat. Di meja makan itu tanya yang laki-laki, laki-laki, yuk di sekolah dapat. Di sekolah dapat berapa? Aduh bapak tadi matematika susah. Penting komunikasi itu. Di meja makan tuh setengah itu HP dorang. Apalagi kalau tiba-tiba duduk dengan istri anak-anak, tiba-tiba telepon bunyi dan suami-suami bangun sengaja langkah keluar baru bilang, halo. Kalau itu terjadi, hai istri-istri, aku berkata kepadamu, curiga sudah. Apa yang terlalu? Di sini ada bapak-bapak yang begitu, yang dia pu HP pola rumit ada, curiga sudah. Terakhir, pola mengingat, soal pola mengingat, supaya dikelola bagi sebuah persaudaraan. Ketiga tadi toh, terakhir soal mengingat. Laki-laki itu cenderung cepat lupa. Kami bapak-bapak cenderung cepat lupa. Kami ini baru kunci mobil, tek, jalan 30 langkah terus, toh sesukunci gue belum. Dia balik dia kunci ulang karena cenderung cepat lupa. Makanya minta maaf ibu-ibu, kami bapak-bapak ini kalau di luar rumah kami lupa kalau kami ada istri. Maksudnya kalau mama ada tunggu di rumah, jangan terlalu berpikir negatif juga. Ibu-ibu ini bagaimana? Yang bapak-bapak cenderung cepat lupa, tetapi ibu-ibu itu ingatannya tajam sekali, setajam. Kalau suami-suami bilang begini, orang ke saya tidak pernah marah sepu istri, pasti yang protes sepu istri. Tidak pernah apa? Terus ini waktu tidak pernah mama, dia bilang pernah. Yang mana? Yang itu hari. Itu hari mana? Yang tahun 1900. Jangan coba-coba deh ibu-ibu. Ingat ngeri. Kita pinjam dia pun Tupperware sedih ingat. Ingat. Saya mau tanya dulu, yang pegawai muda dong, waktu masih kecil pernah periksa papa mama pakaian dinas kok tidak? Saku-saku pakaian dinas pernah periksa? Yang paling banyak dapat itu papa punya atau mama punya? Siapa? Ibu pasti lupa. Jangan coba-coba periksa mama punya. Itu pekerjaan sia-sia.
Dalam hal inilah Mama seturut dengan Alkitab. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Ini untuk dikelola. Satu bikin salah, kas ingat dia. Satu bikin salah, kas ingat dia. Ini semua bagi sebuah persaudaraan yang di kalau kita susah. Yang di Rote ini biasa berpikir positif atau negatif? Positif atau negatif? Yakin positif? Betul? Mantap. Saya ingat swalayan pertama di Kupang Tudut Talia. Kak saya sekolah teologi di Kupang suka pitanganga di situ. Saya satu saat pilih saya pun teman satu kurus kering. Ada ibu satu pakai yuken, dia lihat saya pun teman begini terus dia bilang, "Adi, malam bisa pi rumah kok." Pi buat apa? Adi pisah. Oh, malam begitu dia lembur. Kalau Adi mau ini alamat rumah jam 7 pas. Jam 7 malam ini anak ketok pintu, dibuka pintu dia masuk, kunci pintu Oh, sudah disupin. Tidak apa-apa kok. Kalau dia berangkat begini nanti besok pagi baru pulang lembur. Oke. Adi minum apa? Kopi sa tante. Ini tante bikin kopi datang antar dan bilang minum, habis itu buka baju Ini anak buka baju, itu tante ke belakang datang bawa anak kecil satu mungkin umur 2 tahun. Terus ini tante bilang di anak, itu kalau lu tidak makan nanti lu badan kayak ini om. Saya mau tanya, tadi saudara pikir apa? Tadi saudara pikir apa? Positif atau negatif? Saudara lihat kadang-kadang kita disesatkan oleh kita pemikiran sendiri. Ini ibu pu anak ini dia tidak suka makan. Dia pu mama takut dia kurus. Tapi saudara suka mana-mana itu pikiran. Saudara tidak bisa membangun persaudaraan dengan pikiran-pikiran yang negatif. Selamat Natal 2021, selamat Tahun Baru 2022, selamat 3 tahun pemerintahan Bupati Wakil Bupati, salam sehat, salam sukacita, Tuhan memberkati kita, amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menjaga keluar masukmu dari saat ini kekal selama-lamanya. Dalam kasih Kristus, saya berdiri di sini sebagai tokoh masyarakat yang diundang. Pada hari ini saya mendapat 2 surat undangan. Undangan yang pertama dari Bapak Sekda yang berperihal saya memberikan kesan dan pesan dalam perayaan Natal Korpri dan syukuran 3 tahun kepemimpinan Lentera. Yang kedua, surat dari Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati untuk mengikuti perayaan Natal dan syukuran 3 tahun kepemimpinan Ibu Bupati dan Bapak Bupati dengan susunan acara. Ada tema dan subtemanya. Temanya ialah dengan kasih Kristus menggerakkan persaudaraan, dan terlebih subtemanya ialah Bapak Ibu Bupati sama Bapak Bupati mengharapkan masyarakat Rotendao tetap berada di dalam hati beliau-beliau supaya kita membangun desa menuju Rotendao bermartabat. Pada zaman Bapak, saya sapa dengan nama kekeluargaan ialah Bapak Lensading. Tambah 2 kecamatan lagi ialah Kecamatan Landuleko dan Ndao Nuse, dan tambah 39 desa, maka terjadi 119 desa dan 10 kecamatan. Akhirnya pada masa pemerintahan Ibu Bupati dengan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, tambah lagi 1 kecamatan, ialah Kecamatan Loahulu, dan tambah 22 desa, akhirnya menjadi 141 desa kelurahan. Artinya kelurahan, ada 7 kelurahan di Pulau Rote. Di sini satu kebahagiaan, satu keberhasilan daripada Ibu Bupati, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya mau singkatkan pembicaraan saya. Dengan bersatunya Ibu Bupati dengan Bapak Bupati dengan seluruh masyarakat Rotendao, ada keberhasilan yang hebat pada masa 3 tahun pemerintahan ini. Saya